Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran hari ini, kita masih melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2, yaitu kerjasama dalam keberagaman. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Tentunya dengan menjalin kerjasama. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama-tama, coba anak-anak baca terlebih dahulu teks berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Untuk tambahan waktu, kalian bisa meng-pause atau stop video ini terlebih dahulu. Ya, silahkan dibaca dengan seksama. Apakah sudah selesai? Jika sudah, sekarang kita identifikasi keberagaman, kerjasama, serta manfaatnya ya. Nah, dari teks bacaan tersebut, kita lihat ya ada keberagaman agama, yaitu keluarganya Yuda yang beragama Kristen. Mereka setiap hari Minggu pagi selalu menjalankan ibadah rutin di gereja, sehingga mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dari awal. Namun mereka ikut gotong royong setelah pulang dari gereja. Nah, warga desa yang lain menunjukkan sikap toleransi dengan tidak melarang untuk melakukan ibadah terlebih dahulu. Keluarga Yuda juga tidak bersikap acuh terhadap kegiatan gotong royong yang dilakukan warga desa. Mereka tetap ikut berpartisipasi atau bekerja sama. Nah, maka dari itu, kegiatan gotong royong ini lebih cepat selesai karena warga desa menerapkan kerjasama antar sesama. Nah, setelah itu, kerjasama itu apa sih? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Lalu bagaimana dengan warga di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah mereka juga senang bekerja sama dalam keberagaman? Nah, kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan karena dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Selanjutnya, tahukah kalian bentuk atau contoh kerjasama di lingkungan masyarakat? Nah, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yang pertama yaitu kegiatan ronda malam yang biasanya dilakukan oleh bapak-bapak berjaga keliling kampung untuk menjaga keamanan desa. Kemudian, kegiatan gotong royong memperbaiki jalan. Setelah itu, ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan juga yang biasanya dilakukan ibu-ibu di desa ya, mereka ikut membantu memasak untuk acara hajatan orang lain. Nah, kerjasama itu tentunya ada manfaatnya. Apa saja? Yang pertama, dapat membuat pekerjaan yang terasa berat menjadi lebih ringan. Kemudian dapat memupuk rasa kekeluargaan. Yang ketiga, dapat meringankan beban orang lain. Dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, menciptakan suasana yang harmonis, aman, tertib, dan tentram, serta membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, dalam bekerja sama itu diperlukan sikap toleransi. Kerjasama dalam keberagaman dapat terlaksana dengan baik apabila kita memiliki sikap toleransi.
Nah, istilah toleransi sendiri itu dalam konteks sosial, budaya, dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi. Ya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari golongan yang berbeda dari kita, yang berbeda suku dari kita, ya. Tidak boleh melakukan diskriminasi. Maka, apa saja sikap toleransi dalam keberagaman itu? Yang pertama, mau mempelajari budaya dari daerah lain, kemudian bersikap rendah hati kepada teman dari daerah lain, mau berteman dengan teman yang berbeda suku, tidak mengejek budaya dari daerah lain, dan saling menghargai perbedaan pendapat walaupun memiliki budaya yang berbeda. Maka dengan menerapkan sikap toleransi tersebut diharapkan dapat tercipta keharmonisan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang untuk tugasnya silahkan anak-anak kerjakan latihan soal berikut ini di buku tugas masing-masing dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kerjasama dan kekompakan juga diperlukan saat menampilkan sebuah tarian. Salah satunya adalah ketika menarikan gerak tari Bungong Jempa. Nah, gerak tari Bungong Jempa ini merupakan salah satu tarian daerah yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam atau NAD, yaitu tari Bungong Jempa. Dalam tarian ini, gerak tari banyak menggunakan tangan dan kaki, dan hanya diiringi oleh suara manusia yang berupa nyanyian. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Nah, tarian ini dibagi menjadi 2 gerakan, seperti gambar yang di sebelah kiri, yaitu gerakan saat berdiri, dan gambar yang sebelah atas itu gerakan saat duduk. Ya, dan busana yang dikenakan yaitu baju atasan, celana panjang, dan juga ikat kepala. Nah, sekarang coba ayo kita pelajari gerakan tari Bungong Jempa dengan gerakan atau posisi berdiri berikut ini. Dapat dilihat di gambar, itu gerakan A. Yang pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kanan, 2 kali. Kemudian, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kiri, 2 kali, dengan hitungan 4 kali 8. Selanjutnya, gerakan B, seperti di gambar tersebut ya. Hadap cerong kanan, kedua jari rapat, ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, kemudian tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Hadap cerong kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali dengan hitungan 2 kali 8. Yang selanjutnya gerakan C, lakukan lagi gerakan yang tadi ya, yang ini sama, hampir sama dengan gerakan B. Hitungannya juga 2 kali 8. Selanjutnya gerakan D, yaitu kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian, kaki jalan di tempat sambil diayun dengan hitungan 4 kali 8. Selanjutnya, gerakan E, yaitu kedua tangan memegang bahu, tangan ditarik ke depan, kemudian tangan lurus, ibu jari ditekuk, dan jari tangan yang lain berdiri, sambil kaki maju ke depan bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 4 kali 8. Nah, itu dia contoh gerakan tari Bungong Jempa dengan posisi berdiri. Sekarang kita lanjut gerakan tari Bungong Jempa dengan posisi duduk ya. Yang pertama gerakan F seperti pada gambar, tangan kanan di bahu kiri dan tangan kiri di paha kanan, ditepuk 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 4 kali 8. Selanjutnya gerakan G, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku kanan, kemudian setelah itu bertepuk tangan 2 kali, dilakukan secara bergantian. Nah, yang selanjutnya gerakan H, kedua tangan tepuk lurus ke depan, dibawa ke tengah, terus ke atas.
dan dibawa ke tengah lagi. Nah, ketika tepuk ke atas, badan harus diangkat atau sambil setengah berdiri ya. Hitungannya 4 kali 8. Nah, gerakan yang terakhir yaitu gerakan I seperti pada gambar. Kedua tangan menapak ke lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus serong ke kanan dan ke kiri. Dilakukan secara bergantian dengan hitungan 2 kali 8. Nah, itulah gerakan tarian Bungung Jempat dengan posisi berdiri dan posisi duduk ya. Perlu kalian ketahui ada 2 gerakan tersebut. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah dapat memahami keseluruhan materi pada hari ini? Ya, jika sudah, silahkan tugasnya bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.